Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di ayat yang ke-111 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan yadkhula. Di sini ada lafaz waqo, yaitu ada alif ini, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah. Ini dibaca matobi'i. Panjangnya yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Waqo, seperti itu. Kalau tidak ada alifnya ini, maka huruf qaf yang berharokat fathah ini dibaca pendek, yaitu satu harokat saja. Waqo, seperti itu. Berhubung ada alifnya, maka alif matobi yaitu berfungsi untuk memanjangkan bacaan, maka dipanjangkan dua harokat. Waqo, seperti itu. Saya ulang, ko dibaca matobi'i, alasannya itu ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian lu di sini juga ada matobi'i. Contoh yang berikutnya, matobi'inya berupa huruf wawu, ini wawu mati, di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat dhammah. Yang depan juga matobi'i, tapi matobi'inya ini berupa huruf alif. Yang kedua berupa wawu mati. Lu dibaca matobi juga, alasannya ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Panjangnya sama dengan ini tadi, yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Lu, seperti itu. Adapun hurufnya matobi yaitu ada tiga, yaitu polanya yang matobi yang saya ulang. Yang pertama ini alif. Ya, huruf matobi yang pertama berupa alif, yaitu alif menjadi matobi, polanya didahului huruf yang berharokat dhammah. Kemudian hurufnya matobi yang kedua berupa wawu mati, polanya harus didahului huruf yang berharokat dhammah, ya. Saya ulang ya, ini alif ya. Yang pertama huruf matobi itu alif, polanya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian huruf matobi yang kedua berupa wawu mati, polanya yaitu didahului huruf yang berharokat dhammah. Kemudian hurufnya matobi yang ketiga yaitu berupa ya mati, seperti ini. Untuk ya mati menjadi matobi, polanya didahului huruf yang berharokat kasroh, ya. Jadi hurufnya ada tiga, satu ada alif, dua ada wawu mati, tiga ada ya mati. Untuk seputar matobi yang masih bingung, itu sudah kami bahas di episode yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ya. Jadi hurufnya matobi ada tiga, ada alif, ada wawu mati, ada ya mati. Kemudian di sini ada lafaz wa qalu lan yadkhula. Di sini ada layya, yaitu ada nun mati, di mana nun mati ini berjumpa dengan huruf ya. Ini dibaca idgham bi gunnah. Dibaca idgham bi gunnah, alasannya ada nun mati berjumpa dengan huruf ya, ya, di mana huruf ya ini termasuk hurufnya idgham bi gunnah. Apa artinya idgham? Idgham itu artinya memasukkan huruf awal, ya, huruf nun ini dimasukkan ke huruf yang nomor 2, huruf ya ini, sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Ini definisi idgham. Atau arti yang lain yaitu menyatu atau melebur, bahwa cara bacanya nun mati ini langsung menyatu ke huruf ya, itu namanya idgham. Adapun artinya bigunnah yaitu dibaca dengan suara berdengung, yaitu panjangnya dengung dua ketukan. Lai, seperti itu. Adapun kaidahnya idgham bigunnah itu kapan ada tanwin atau nun mati, bila berjumpa dengan 4 huruf yaitu iya, nun, mem, wawu, maka dibaca idgham bigunnah. Untuk seputar idgham bigunnah sudah kami bahas di episode ke-10, ya. Ada penantumnya ini wadghim bihunnatin biyan mula idza, ya. Kemudian
Wa qalu lan yadkhulah. Di sini ada yad. Ada huruf dal yang mati, di mana huruf dal ini termasuk hurufnya qalqalah, di mana huruf qalqalah itu ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Untuk contoh kali ini yaitu berupa huruf dal ya. Jadi syaratnya huruf qalqalah ada dibaca, artinya qalqalah itu ada suara pantulan. Syaratnya yaitu ketika ada huruf qalqalah yang mati syaratnya. Kalau huruf qalqalah berupa huruf dal ini contohnya apabila dia hidup maka tidak bisa dipantulkan ya. Seperti ini huruf jim juga termasuk huruf qalqalah tapi ini hidup berharokat. Jadi saya ulang, syaratnya huruf qalqalah ada dibaca ada suara pantulan harus mati seperti ini. Dibaca yad seperti itu, ada suara pantulan. Untuk seputar apa ini ya? Qalqalah yaitu sudah kami bahas di episode ke-23 dan 20. Ya, di 23 ya. Dimana qalqalah itu ada 2, yaitu yang pertama ada qalqalah sughra. Contohnya seperti ini, yaitu kalau yang untuk qalqalah sughra itu berupa huruf qalqalah yang mati, tidak berupa waqaf. Yang nomor 2 ada qalqalah kubra. Kalau yang untuk qalqalah kubra itu berupa huruf qalqalah yang mati sama, akan tetapi matinya huruf qalqalah kubra itu disebabkan karena waqaf ya, karena berhenti. Jadi cara bacanya dipantulkan layad seperti itu. Kita geser dulu. La yadkhulal jannata illa. Di sini ada sebuah kalimah al-jannata, yaitu di mana kalimah ini diawali alif lam, ini alif lam ya. Di situ setiap ada kalimah yang diawali alif lam itu ada 2 hukum bacaan tajwid ya. Kalau tidak idhar qamariyah berarti di situ idgham samsiyah. Untuk contoh yang kali ini ada alif lam berjumpa dengan huruf jim, ini dibaca idhar qamariyah. Artinya idhar itu jelas, yang mana yang dibaca jelas ini ya, lam matinya al ini dibaca jelas ya. Yadkhulal ja seperti itu. Jelas bahwa di sini ada lam matinya kelihatan, itu namanya idhar jelas ya. Yadkhulal ja seperti itu. Kemudian yang nomor 2 seputar al itu namanya ada idgham samsiyah ya. Kalau idgham samsiyah contohnya seperti ini ya. Az-zakata di sini ya. Nah, ada. Ini ada kalimah yang diawali alif lam kemudian berjumpa dengan huruf za. Ini juga ada as-sholata, juga ada kalimah yang diawali alif lam, ini dinamakan idgham samsiyah. As-sholata dibaca idgham samsiyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf shad. Ini dibaca idgham samsiyah juga, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf za ya, di mana hurufnya idgham samsiyah itu ada banyak. Itu ada 14. Sementara ya sama idhar qamariyah juga hurufnya ada 14 ya. Adapun kaidahnya ya. Kaidahnya yang untuk idgham idhar qamariyah itu kapan ada alif lam seperti ini? Bila berjumpa dengan huruf 14 yang terdapat dalam nadham fi abghi hajjaka wa khaf aqimah. Sementara yang idgham samsiyah kaidahnya kapan ada alif lam berjumpa dengan huruf 14 yang terdapat dalam nadham tithummasir rahman tafuz dzani'am da'su adhanni yursyari falil karam. Untuk membedakan untuk pola yang paling mudah, apakah itu idhar qamariyah, apakah itu idgham samsiyah, yaitu seperti ini. Kalau yang untuk idhar qamariyah, polanya yaitu setelah alif lam dia tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Ini untuk yang idhar qamariyah. Saya ulang, polanya yang idhar qamariyah yaitu setelah alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Sementara yang untuk idgham samsiyah seperti ini ya, polanya yaitu setelah alif lam dia berjumpa dengan huruf yang bertasdid ya. Juga ada alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid, ini untuk pola yang idgham samsiyah. Kemudian
Iya, untuk seputar idhar qamariyah dan idgham samsiyah sudah kami bahas di episode ke-6 ya. Kemudian la yadkhulal jannata. Di sini ada jannah, yaitu ada huruf nun, di mana huruf nun ini bertasydid. Ini dibaca hunna. Apa artinya hunna? Hunna itu artinya ada suara berdengung. Berapa panjangnya dengung? Panjangnya dengung yaitu 2 harokat ya, atau 2 ketukan. Jan, seperti itu. Ini juga ada in, seperti itu. Adapun kaidahnya hunnah itu kapan ada huruf nun seperti ini yang bertasdid atau huruf mim yang bertasdid. Jadi hurufnya hunnah ada 2, 1 huruf nun, 2 huruf mim dengan syarat bertasdid. Adapun nantumnya gunnah wa gunnatun qad aujabu ha abada fil mimi wan nuni idza mashuddida. Kemudian la yadkhulal jannata illa. Di sini ada la, yaitu ada ini. Ini ada huruf lam yang berharokat fathah. Kemudian ini huruf kedua ada alif ya. Atau dibalik, di sini ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ini dibaca matobi'i ya. La dibaca matobi'i, alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Panjangnya yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Illa, seperti itu. Kemudian illa man kana hudan au nasara. Di sini ada illa mangka, yaitu ada nun mati, di mana nun mati ini berjumpa dengan huruf kaf, ini dibaca ikhfa. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar. Yang mana yang dibaca samar? Ya ini ya, nun matinya ini dibaca samar atau cara bacanya disamarkan ya. Jadi cara bacanya mangka, seperti itu. Jangan ya, tidak boleh nun mati ini jangan dibaca jelas atau idhar, seperti contoh manka, tidak boleh. Karena apa kok tidak boleh dibaca idhar? Karena kaf ini bukan hurufnya idhar, melainkan kaf ini hurufnya ikhfa. Jadi apabila ada tanwin atau nun mati bila berjumpa dengan huruf kaf, maka cara bacanya nun matinya ini dibaca ikhfa atau dibaca samar, mangka, seperti itu. Adapun ini ikhfa-nya ya, ini ikhfa-nya ikhfa adna atau ikhfa abad, yaitu artinya dengung lebih dominan daripada samarnya. Ini ikhfa yang adna. Dimana tentang pembagian ikhfa ya, itu sudah kami bahas di episode ke-14, dimana ikhfa itu ada 3, yaitu ada ikhfa a'la atau ikhfa akrob, dimana ikhfa a'la itu artinya ikhfa yang tinggi. Tinggi bagaimana? Tinggi dipandang dari segi tingkat kesamarannya ya. Jadi bacaan ikhfa itu ada bacaan apa? Ada bacaan samar, juga ada bacaan dengung. Tapi di antara samar dan dengung itu dibagi 3. Ada yang namanya ikhfa a'la atau ikhfa akrob ya. Kalau ikhfa a'la itu artinya ikhfa yang tinggi atau tingkat kesamarannya tinggi. Atau yaitu ikhfa a'la itu samar lebih kuat atau samar lebih tinggi atau samar lebih dominan daripada dengungnya. Ada dengungnya cuma sedikit, yang lebih banyak adalah samarnya. Itu ikhfa a'la. Yaitu hurufnya ada 3, yaitu to, dal, ta. Jika kapan ada tanwin atau nun mati bila berjumpa dengan huruf to, dal, ta, maka dibaca ikhfa-nya ikhfa a'la, yaitu samar lebih dominan daripada dengung. Bunyi vokalnya nn ya. Nah. Atau dikatakan ikhfa akrob ya. Nama lain ikhfa apa? Ikhfa a'la itu ikhfa akrob. Akrob itu artinya dekat. Kalau membahas tentang artinya akrob itu dibahas di tentang makhrajul huruf ya, dimana makhrajnya huruf nun ya ini yaitu berada di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Apabila berjumpa dengan huruf to, dal, ta,
yaitu berada di ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas, itu sangat berdekatan sekali. Jadi dari langit-langit mulut huruf nun ke pangkal gigi seri atas itu sangat berdekatan ya, tonggolnya persis ya. Maka dari itu dikatakan ifa akrob, ifa yang dekat. Yang kedua namanya ini, yang contohnya seperti ini. Yang kedua itu ifa adna. Nah, adna itu artinya rendah, ifanya rendah, samarnya rendah. Ada samarnya tapi rendah, yang kuat ini dengungnya. Untuk ifa adna itu artinya rendah, rendah tingkat kesamarannya artinya. Ini kebalikannya ifa a'la ya. Justru yang ifa adna ini dengungnya yang lebih dominan daripada samarnya, yaitu bunyi vokalnya ng, maka cara bacanya mangka seperti itu, menggunakan ng ya, mangka seperti itu. Itu ifa adna. Hurufnya ada dua, itu huruf qaf dan huruf kaf. Atau boleh dikatakan ifa adna itu ifa abad ya, ifa yang jauh. Jauh bagaimana? Jauh itu dipandang dari segi makharijul hurufnya, yaitu dari huruf nun berada di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, kemudian berjumpa dengan huruf kaf ini, yaitu keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah atau lidah bagian belakang, itu sangat berjauhan sekali. Maka dari itu dikatakan ifa abad, ifa yang jauh ya. Kemudian yang ketiga namanya ifa ausat, yaitu ifa pertengahan, yaitu dipandang dari bacaannya dia tidak terlalu samar, juga tidak terlalu dengung, pertengahan artinya ausat itu. Dipandang dari segi makharijul hurufnya juga pertengahan, tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu dekat ya. Dari nun, dari makhrajnya huruf nun itu ketemu hurufnya ifa ausat itu tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu dekat ya. Untuk penjelasan ini ya tentang pembagian ikhfa ya, itu sudah kami bahas di episode ke-14 beserta contoh-contohnya ya. Kemudian di sini ada cara bacanya ikhfa, ada dengungnya dua ketukan, mang seperti itu. Kemudian illa man kana hudan au nasara. Di sini ada mangka, ada ka, yaitu ada huruf kaf ini. Di mana huruf kaf ini berharokat fathah, kemudian ada alifnya atau dibalik, ada alif yang di dari huruf yang berharokat fathah, ini dibaca matobi'i ya. Polanya matobi'i yang berupa alif seperti ini. Di atas juga ini ada ma, ini ada alif yang di dari huruf yang berharokat fathah. Ini juga ada alif yang di dari huruf yang berharokat fathah. Jadi huruf K ini terbuat dari dua huruf, yaitu yang pertama huruf kaf berharokat fathah, kemudian huruf kedua berupa alif ini, atau dibalik ada alif yang di dalam huruf yang berharokat fathah, dibaca matobi, panjangnya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan, mangka seperti itu. Kemudian di sini ada lafal hu dan ada wawu mati, di mana wawu mati ini di dalam huruf yang berharokat dhammah, ini juga dibaca matobi'i ya. Di depan tadi sudah kita bahas, yaitu hurufnya matobi ada tiga, ada alif, ada wawu mati, ada ya mati. Kalau untuk wawu mati polanya di dalam huruf yang berharokat dhammah, panjangnya yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan, seperti itu. Kita geser dulu. Kana hudan au nasara. Di sini ada hudan a, yaitu ada tanwin. Di mana tanwin ini berjumpa dengan hamzah, ini dibaca idhar. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas. Yang mana yang dibaca jelas ini ya tanwinnya, tanwin ini cara bacanya dibaca jelas. Hudan a seperti itu. Kenapa kalau dibaca jelas, dibaca idhar? Karena tanwin berjumpa dengan huruf hamzah, di mana huruf hamzah ini termasuk hurufnya idhar yang tidak boleh dibaca samar atau ikhfa. Seperti contoh hudan a, seperti itu tidak boleh. Tapi yang betul dibaca idhar atau dibaca jelas, hudan a, seperti itu. Adapun kaidahnya, kaidahnya idhar itu kapan ada tanwin seperti ini atau nun mati, bila berjumpa seperti ini atau nun mati, bila berjumpa dengan huruf halak 6 yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, ghin, maka dibaca idhar nadumnya wadhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini thummal ghaini thummal kha'i. Kemudian di sini ada lafal au nasara, di sini ada wawu mati, di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca lin atau len atau layin. Apa artinya layin?
Lain itu artinya lunak. Cara bacanya au seperti itu. Ini yang membedakan untuk wawu mati sebagai bacaan lin dan wawu mati sebagai bacaan matobi'i ya. Membedakan kalau wawu mati yang untuk matobi'i polanya itu ada wawu mati yang di dalam huruf yang berharokat dhammah. Sementara untuk lin polanya yang untuk wawu mati yang untuk lin itu polanya ada wawu mati yang di dalam huruf yang berharokat fathah. Ini yang membedakan antara wawu lin atau wawu matobi'i. Kemudian ya, hurufnya ada dua lin, itu ada ya, ada kodehnya ya. Kapan ada wawu mati atau ya mati yang di dalam huruf yang berharokat fathah, maka dibaca lin, itu kaidahnya. Kemudian au nasara. Di sini ada huruf shad dan huruf ro. Ini keduanya sama-sama berharokat berdiri. Ini menunjukkan bahwa huruf tersebut ini dibaca panjang, yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Au nasoro, seperti itu, dua ketukan. Kemudian geser dulu. Tilka amaniyuhum. Di sini ama yaitu ada alif ini, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah. Ini juga dibaca matobi'i ya. Polanya matobi'i yang berupa alif seperti ini, terus ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ini juga ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah ya. Jadi ama ya, ma dibaca matobi'i, alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, panjangnya yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Ama, seperti itu. Kemudian amaniyuhum, di sini ada ya bertasdid, di mana ya bertasdid ini didahului huruf yang berharokat kasroh. Ini dibaca naber. Apa artinya naber? Naber itu artinya ada penekanan suara sedikit lebih tinggi ya. Jadi cara bacaan ditekan amaniyuhum, seperti itu. Dimana untuk polanya naber yang berupa ya yang bertasdid ini, itu polanya yaitu ada ya yang bertasdid yang di dalam huruf yang berharokat kasroh dan fathah ya. Kalau fathah itu contohnya sayyarota, yang kasroh ini amaniyuhum, atau di surat Al-Fatihah iya karena butuh, iya karena stain, itu juga ada naber. Saya ulang, apa artinya naber? Naber itu artinya menekan suara sedikit lebih tinggi. Jadi cara bacanya apabila ada ya yang bertasdid yang di dalam yang berharokat kasroh, ini dibaca naber, cara bacanya ditekan amaniyuhum, seperti itu. Di mana naber itu sudah kami bahas di episode berapa naber ya? Naber di episode ke-22 ya, dimana naber itu berada di 6 posisi, diantaranya ini yaitu naber itu ada 6 posisi. Yang pertama wakof pada huruf yang bertasdid selain huruf gunnah ya. Jadi apabila ada huruf yang wakof berhenti ya, huruf tersebut bertasdid ya, syaratnya bertasdid, dan huruf tersebut selain hurufnya gunnah dan huruf qalqalah. Huruf gunnah itu mim dan nun bertasdid, huruf qalqalah itu qaf, ta, ba, jim, dal. Selain itu kalau ada huruf yang bertasdid plus dia wakof, maka di situ ada bacaan naber, yaitu ada penekanan suara sedikit lebih tinggi. Kemudian naber yang kedua itu berada di wawu yang bertasdid ya. Kalau ada wawu yang bertasdid yang didahului huruf yang berharokat fathah atau dhammah, itu juga dibaca naber. Contohnya yang dhammah itu wala quwwata, itu quwwah ditekan ya. Kalau yang didahului huruf yang berharokat fathah itu contohnya tawwaba ya. Kemudian naber yang ketiga itu berupa ya ini, berupa ya yang bertasdid ini, di mana ya yang bertasdid yang didahului huruf yang berharokat kasroh atau fathah. Contoh yang kasroh ini amaniyum, dibaca naber, alasannya ada ya bertasdid yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Kalau yang fathah sayyarota, seperti itu.
Kemudian pola nabr yang keempat itu yaitu intikal, artinya perpindahan dari bacaan mat ke huruf yang bertasdid. Itu di surat Al-Fatihah ada walal do dibaca mat ya, kemudian dolin huruf berikutnya ada huruf bertasdid yaitu huruf lam yang bertasdid. Jadi apabila ada bacaan mat kemudian huruf setelahnya itu ada huruf yang bertasdid, itu dibaca nabr, yaitu cara bacanya ada penekanan suara ya. Di surat Al-Fatihah ayat 7 walal lah itu dolin ditekan, dolin seperti itu namanya nabr. Yang keberapa tadi? Yang kelima yaitu ada wakof pada hamzah ya, yang didahului mat atau lin ya. Ya kayak contohnya wakof pada huruf hamzah yang didahului bacaan mat itu lafal as-sama ditekan ma seperti itu. Kalau yang didahului huruf bacaan lin syai seperti itu. Kemudian yang keenam itu ada alif tasniyah ya. Alif tasniyah itu alif yang menunjukkan bahwa makna dua ya. Kata ganti domir alif tasniyah itu ya. Makna dua yaitu apabila ada alif tasniyah berjumpa dengan hamzah wasol, itu alifnya juga dibaca nabr, artinya ada penekanan suara sedikit lebih tinggi. Contohnya ya waqolal hamdu ya. Kola, kalau kola biasa mufrad itu biasa cara bacanya waqolal hamdu biasa. Akan tetapi untuk yang bermakna dua tasniyah, orang dua yang berbicara, itu apabila bertemu dengan hamzah wasol itu lamnya lafal kola itu ditekan waqolal hamdu ya, ditekan sedikit. Nah, dimana untuk seputar nabr tadi itu sudah kami bahas panjang lebar di episode ke-22. Kemudian ya, lagi geser ya. Di sini ada ya qul hatu burhanakum. Di sini ada qul yaitu ada lam mati. Di mana lam mati ini bertempat di kalimat fi'il ya, ini dibaca idhar fi'li ya. Apa artinya idhar ya? Idhar itu artinya jelas. Yang mana yang dibaca jelas ini ya? Lam mati ini dibaca jelas. Qul seperti itu. Tidak boleh lam mati ini dibaca samar atau ifa. Seperti contoh qul tidak boleh. Karena apa? Karena lam mati ini bertempat di kalimat fi'il, maka cara bacanya dibaca jelas. Qul ha seperti itu. Adapun ini namanya idharnya adalah idhar fi'li, alasannya lam mati bertempat di kalimat fi'il. Adapun kaidahnya ya, yaitu kapan ada lam mati seperti ini, lam mati, di mana lam mati tersebut berada di kalimat fi'il ya, baik fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amar seperti ini, maka cara bacanya dibaca jelas atau dibaca idhar. Qul ha seperti itu ya. Adapun nantinya idhar fi'li itu walama fi'li adhiran ha mutlaqo fi ma siwa lam yuwara'in kaltaqo. Kemudian di sini ada dua matobi ya. Qul hatu. Di sini ada ha atau bi, ini juga tu matobi. Kalau yang ha ini dibaca matobi, alasannya ada alif ini yang didahului huruf yang berharakat fathah ya. Ha dibaca dua ketukan. Yang ini juga matobi dua ketukan sama tu. Yang ini alasannya ada wawu mati yang didahului huruf yang berharakat dhammah. Yang perlu diingat nih polanya ya, polanya seperti ini. Kalau ada alif didahului huruf yang berharakat fathah, kalau ada wawu mati didahului huruf yang berharakat dhammah, dibaca matobi, yaitu satu alif panjangnya ya, satu alif atau dua harokat atau dua ketukan ya. Qul hatu seperti itu. Kemudian di sini ada burha, ada ra mati. Di mana ra mati ini didahului huruf yang berharakat dhammah, ini juga ini dibaca tafkhim ya. Apa artinya tafkhim? Tafkhim itu artinya tebal ya. Cara bacanya di sini burha, bur seperti itu, bukan bur tapi bur ya. Jadi roknya ini dibaca tebal atau dibaca tafkhim, alasannya ada rok mati yang didahului huruf yang berharakat dhammah. Dimana untuk seputar rok yang dibaca tafkhim yaitu sudah kami bahas di episode ke-18, dimana rok tafkhim itu ada 8 pola ya. Yang pertama, pola pertama itu rok yang dibaca tafkhim itu apabila ada huruf rok yang berharakat fathah. Nggak ada di sini ya. Yang kedua yaitu berupa rok mati yang didahului huruf yang berharakat fathah. Kemudian yang ketiga yaitu berupa rok yang berharakat dhammah. Kemudian yang keempat ini polanya yaitu ada rok mati yang didahului huruf yang berharakat dhammah.
Kemudian yang kelima ada ro mati yang didahului hamzah wasol. Kemudian yang berapa? Yang keenam ada ro mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh dan huruf setelahnya berupa huruf isti'la. Kemudian yang ketujuh ada ro wakof yang didahului huruf yang mati dan jatuh setelah harokat dhammah. Kemudian yang kedelapan ada ro wakof yang didahului huruf yang mati selain huruf ya dan jatuh setelah harokat fathah. Dari kedelapan pola ro yang dibaca tafkhim tadi itu sudah kami bahas beserta contoh-contohnya di episode ke-18 ya. Kemudian kita geser dulu. Bur, cara bacanya bur seperti itu, jangan bur, jangan tapi bur ya. Burhanakum i. Di sini ada ha, ya seperti tadi ada matobi ini ha dibaca matobi. Alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Polanya alif yang dibaca matobi seperti ini terus polanya ya, ingat-ingat. Kemudian burhanakum i. Di sini ada mem mati. Di mana mem mati ini berjumpa dengan hamzah ini dibaca idhar syafawi ya. Nah. Ini kalau ada huruf yang seperti alif angka 1 ini bukan alif ya. Tapi ini melainkan hamzah ya. Kalau alif itu selamanya mati tidak pernah berharokat ya. Jadi apabila kalau ada alif seperti alif ini kok berharokat kasroh atau berharokat fathah atau dhammah, itu bukan alif melainkan itu hamzah. Kalau alif itu selamanya mati seperti ini ya. Ha ini alif ini. Alif itu mati tidak pernah berharokat ya. Jadi ha ini yang berharokat adalah huruf ha-nya, alifnya mati. Ini juga ma yang berharokat fathah adalah apa? Huruf memnya, alifnya mati. Jadi alif itu selamanya mati. Ini juga ka, alifnya tidak berharokat, yang berharokat fathah ini huruf kaf. Jadi apabila ada seperti alif ini angka 1, kalau kita belajar dulu kecil itu dibaca alif ya, alif ba, tak seperti itu. Akan tetapi itu namanya bukan alif tapi hamzah ya. Saya ulang, kalau ada bentuk alif berharokat baik berharokat fathah atau kasrah atau dhammah itu dibaca hamzah. Jadi nakum i dibaca idhar syafawi, alasannya ada mem mati berjumpa dengan hamzah, di mana huruf hamzah ini termasuk hurufnya idhar syafawi. Apa artinya idhar ya? Idhar itu artinya jelas. Yang mana yang dibaca jelas ini, yang dibaca jelas adalah mem mati ini dibaca jelas ya. Burhanakum i seperti itu. Kum i jelas. Tidak boleh dibaca samar atau ifa. Cara baca samar kum i tidak boleh. Yang betul dibaca jelas nakum i. Adapun namanya syafawi ya, ini idhar syafawi. Adapun artinya syafawi itu huruf mem ini keluarnya berasal dari bibir, itu artinya syafawi. Adapun kaidahnya ya, kapan ada mem mati? Bila berjumpa dengan huruf hijaiyah selain huruf mem dan ba, maka dibaca idhar syafawi ya, di mana huruf hijaiyah itu ada banyak sekali, yaitu ada 28 dikurangi mem dan ba ya, selain mem dan ba itu berarti ada 26. Nah, semuanya huruf 26 itu hurufnya idhar syafawi termasuk hamzah ini. Jadi apabila ada huruf mem yang mati berjumpa dengan huruf hamzah ini, maka cara bacanya mem mati ini dibaca jelas atau dibaca idhar. Hanakum i seperti itu. Kemudian kita geser dulu. Di sini ada in kuntum. Di sini ada in kuntum. Di sini ada non mati ya, ini ada 2 ikhfa. Di mana ifa yang pertama ini adalah ifa adna atau ifa ab'ad, yang kedua ini ifanya ifa a'la atau ifa akrob ya. Yang non mati berjumpa dengan huruf kaf ini ifanya ifa adna, yaitu ifa yang rendah. Apa tadi di depan bahas yaitu ifa ya, ifa artinya samar, tingkat kesamarannya rendah, yang kuat dengungnya itu ifa adna ya. Cara bacanya ini dengung lebih dominan daripada samarnya. Ingku seperti itu. Bunyi vokalnya ng, ingku. Beda yang ini ya, yang kedua ini non mati berjumpa dengan huruf ta, ini ifanya ifa a'la. Apa ifa a'la? Ifa a'la itu
samarnya lebih dominan daripada dengungnya. Jadi ifa itu ada bacaan dengung juga ada bacaan samar. Akan tetapi untuk yang ifa a'la itu yang lebih kuat atau yang lebih dominan ada tingkat kesamarannya dibanding dengungnya ya. Jadi samar lebih dominan daripada dengung. Cara bacanya kuntu seperti itu. Bunyi vokalnya NN ya. Kalau yang depan ini kebalikannya yaitu dengung lebih dominan daripada samarnya. Ing seperti itu. Jadi cara bacanya ya ing kuntum. Nah, seperti itu. Jangan disamakan ini seperti contoh ing kuntu jangan ya. Dibedakan ya. Yang depan ini ifanya ifa apa? Ifa ifa adna itu fa rendah yaitu dengungnya yang lebih dominan daripada samarnya ya. Yang belakang ini kebalikannya yaitu samarnya lebih dominan daripada dengungnya. Nah ini ya dikatakan ifa atau dikatakan ifa abad ya, ifa yang jauh itu huruf nun ini berada di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya, keluarnya huruf nun. Kemudian berjumpa dengan huruf kaf ini. Huruf kaf ini berada di pangkal lidah atau lidah bagian belakang lah. Dari langit-langit mulut ke pangkal lidah ini sangat berjauhan ya. Sangat berjauhan sekali. Maka ini dinamakan ifa yang abad. Kalau yang ini dinamakan ifa akrob ya. Ifa a'la atau ifa akrob. Kalau akrob itu dekat, artinya dekat bagaimana ini ya. Makhrajnya huruf nun ketemu huruf ta. Ta ini berada di ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya. Dari langit-langit mulut huruf nun ke pangkal gigi seri atas sangat berdekatan sekali. Tonggone persis ini ya. Maka ini dinamakan ifa akrob, ifa yang dekat. Kemudian untuk lebih jelasnya ya seputar ifa ini sudah kami bahas panjang lebar di episode ke-14 beserta contoh-contohnya. Kemudian ing kuntum apa? Oh, shodiqin ya. Kuntum so ya tadi. Ing kuntum shod, jadi tadi ada mem mati, di mana mem mati itu berjumpa dengan huruf shad itu dibaca idhar syafawi. Dibaca idhar atau dibaca jelas, yang dibaca jelas adalah mem matinya ya. Ing kuntum so ya, tum so seperti itu. Tidak boleh dibaca samar atau ifa. Seperti contoh tum so tidak boleh. Karena huruf shad ini termasuk hurufnya idhar syafawi ya. Kemudian di sini ada shodiqin, yaitu ada huruf shad. Di mana huruf shad ini berharokat berdiri, ini menunjukkan bahwa huruf tersebut dibaca panjang yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. So seperti itu, atau boleh dikatakan matobi'i juga boleh ya. Kalau matobi'i alasannya boleh huruf shad berharokat harokat berdiri boleh. Karena memang seperti itu ya cara penulisannya. Kalau alasannya seperti ini juga boleh, ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah juga boleh, akan tetapi alifnya ini tidak diperlihatkan ya untuk yang Al-Qur'an cetakan Indonesia ya. Kalau yang ingin tahu bahwa di sini ada alifnya, itu di Al-Qur'an cetakan Madinah bahwa di situ ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Kalau yang cetakan Madinah biasanya harokatnya bukan berdiri, miring biasa seperti ini ya. Miring. Harokat berdiri ini menunjukkan bahwa huruf tersebut dibaca panjang yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan ya. So seperti itu. Kemudian shodiqin, di sini ada qi, yaitu ada ya mati ini. Di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasroh, ini dibaca matobi'i ya. Polanya huruf ya kan matobi'i kan ada tiga hurufnya. Yang pertama ada alif ini. Alif menjadi matobi syaratnya didahului huruf yang berharokat fathah ya kan. Huruf yang kedua ada wawu mati. Wawu mati menjadi matobi syaratnya didahului huruf yang berharokat dhammah. Kemudian hurufnya matobi yang ketiga berupa ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Jadi qi dibaca matobi alasannya ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Kemudian matobi ini berjumpa dengan huruf nun, kita wakaf di sini berada di akhir ayat, maka yang terjadi huruf nun yang berharokat fathah ini harus disukunkan atau harus mati. Lalu apabila ada matobi ini berjumpa dengan huruf yang diwakafkan, ini bukan matobi lagi melainkan menjadi mat arid disukun ya. Jadi matobi ini apabila digabungkan dengan huruf yang diwakafkan menjadi mat arid disukun. Jadi qin dibaca mat arid disukun, alasannya ada matobi berjumpa dengan huruf yang diwakafkan ya.
Kalau sudah menjadi mad adil sukun ini yaitu mempunyai 3 wajah bacaan. Yang pertama boleh dibaca tol. Apa artinya tol? Tol itu artinya panjang, yaitu panjangnya 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan. Seperti contoh nih, shodiqin. Atau boleh dibaca yang wajah yang kedua boleh dibaca tawasud artinya sedang, yaitu 2 alif atau 4 harokat. Seperti contoh shodiqin. Atau juga boleh wajah yang ketiga yaitu kosor atau artinya pendek, yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, sama seperti mad tabi'i ya, boleh shodiqin, seperti itu juga boleh. Adapun nadhumnya mad adil sukun itu wa iyakun qad arada sukunu waqfan fa'aridun kanasta'inu. Ya. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.